Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita beristiqomah di Fastabiqul Khairat, dan mudah-mudahan Fastabiqul Khairat ini juga bisa menjadi wadah kita untuk sama-sama mempersatukan hati kita dalam silaturahim yang senantiasa membawa kita untuk menuju kepada kesadaran yang lebih baik. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat ya semua, semangat ya, lancar-lancar. Hopefully di Ramadan ini ada sesuatu yang something enlighten gitu ya, dan seperti biasa kita selalu terbuka untuk sesuatu hal yang yang update gitu ya, membuka pikiran dan membuka hati. So tidak perpanjang lebar mungkin ya, karena perdana Mas Nur Jabir hadir ke sini, jadi mungkin kita akan introduction dulu, kan tak kenal maka kenalan gitu ya, jadi kita kenalan dulu. Oke, so Mas Nur Jabir, the stage is yours, mungkin ada yours gitu ya, mungkin ada perkenalan dulu, baru nanti kita masuk ke apa yang akan kita bahas. Karena Mas Nur Jabir ini, nanti aja deh Mas Nur Jabir ceritain aja sendiri, nanti salah lagi ya. Oke, monggo Mas, silakan. Terima kasih banyak Kang Abu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Kang Abu yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi di tempat ini. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Jabir. Konsentrasi lebih banyak di kajian sufistik, khususnya dalam pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi dan Ibn Arabi. Kami mendirikan Rumi Institute, dan memang tujuannya untuk memperkenalkan pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. Berdiri tahun 2016, dan sampai sekarang kami masih melakukan pengkajian-pengkajian terkait dengan pemikiran sufistik, khususnya pemikiran Maulana Rumi dan Ibn Arabi. Mungkin itu sekilas Kang. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin kita langsung aja Mas Nur Jabir. Ya. Terima kasih. Insya Allah ke depan mungkin pendekatan saya, karena memang sesuai dengan tema bagaimana melihat puasa dalam perspektif Maulana Rumi. Sebenarnya saya sudah siapkan slide, mudah-mudahan Kang Abu bisa bantu. Slide ini isinya hampir semuanya tentang puisi-puisi yang saya ambil dari beberapa buku Rumi, entah itu dari Masnawi, Ghazal, dan Rubai. Dan insya Allah kita akan memberikan kesimpulan dari puisi-puisi Rumi ini. Ada banyak puisi sebenarnya, saya tidak masukkan semua, tapi insya Allah saya akan bagikan puisi-puisi Rumi ini pada Bapak Ibu semua sekalian, untuk sebenarnya kita bisa belajar bagaimana para sufi seperti Maulana Rumi memaknai puasa. Seperti kita tahu, puasa ini adalah satu elemen penting yang oleh para sufi itu bagi mereka dalam perjalanan ruhaniyahnya itu menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Bukan cuma bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Makanya biasanya para sufi mereka berulang tahun itu di awal Ramadan, awal puasa, untuk melihat pertama kali
mereka melakukan satu perjalanan ruhani. Jadi mereka melakukan perjalanan ruhani itu niatnya ketika memasuki bulan Ramadan. Di setiap bertemu dengan bulan Ramadan, di hari pertama mereka seperti merayakan ulang tahun perjalanan rohani. Makanya setiap bulan Ramadan mereka menyambutnya dengan penuh bahagia dan gembira. Ini sebagai satu pendahuluan. Sebenarnya banyak ada beberapa syair Maulana dalam menyambut bulan Ramadan, syair-syair dalam menyambut Ramadan. Nah, ini salah satunya. Di bulan Ramadan tiba, pengunci mulut telah tiba. Salah satu nama Tuhan adalah Syahrul Ramadan. Makanya kalau kita masuk dalam syair-syair Sufi seperti Rumi, bulan Ramadan itu kata yang tidak pernah terpisah. Jadi mereka tidak pernah memanggil bulan Ramadan hanya misalnya Ramadan saja. Karena nama Tuhan itu Syahrul Ramadan. Jadi Syahrul Ramadan ini adalah salah satu dari nama Tuhan. Nah, sehingga ketika mengucapkan dianjurkan untuk selalu memasangkan Syahrul dengan Ramadannya. Jadi tidak hanya Ramadan saja. Sehingga dalam tradisi-tradisi tulisan para sufi ini tidak pernah terpisah. Jadi mereka tidak pernah mengatakan Ramadan tiba, bukan, bulan Ramadan tiba, Syahrul Ramadan. Jadi bulan Ramadan tiba, pengunci mulut telah tiba. Ia datang menutup mulut agar bibir saksikan kelezatan. Nanti insya Allah kita akan ketemu bagaimana sebenarnya filosofi menyaksikan kelezatan ini terkait dengan tubuh. Jadi kalau saya kaitkan dengan pemikiran Ibn Arabi, berdasarkan satu hadis, ada dua kebahagiaan bagi yang berpuasa. Pertama adalah ketika dia berbuka, dan kedua ketika dia bertemu dengan Tuhan. Nah, kata Ibn Arabi, ketika kita berbahagia saat berbuka, ketahuilah yang bahagia itu adalah sisi raga kita. Kalau minjam bahasa Ibn Arabi, itu nafsul hewaniyah. Jadi yang bahagia itu nafsul hewaniyah. Nah, cuma ketika saya makan, jadi ketika saya makan saat berbuka, nah kata Ibn Arabi itu menarik. Kenapa? Karena begini. Ketika kita berpuasa, kita kan tidak makan, tidak minum, tidak ini, tidak itu, dan banyak larangan. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya pada saat puasa, sebenarnya itu adalah sifat-sifat Tuhan. Tidak makan itu Tuhan, tidak minum itu Tuhan, tidak tidur itu Tuhan. Semua kita melakukan sifat-sifat ilahi. Nah, ketika berbuka, justru di situ saya menunjukkan kehambaan saya. Hamba sebagai orang yang bergantung pada makanan, pada minuman, kan kita kan sangat bergantung kepada banyak hal. Nah, salah satunya adalah makan minum. Nah, sehingga kata Ibn Arabi, ketika saya berbuka, disitulah dua kebahagiaan, yaitu satu kebahagiaan ruhaniyah karena tubuh saya bahagia ketika saya makan minum. Yang kedua, saat makan minum itu saya menunjukkan kehambaan saya karena saya memenuhi perintah Tuhan, menahan makan minum dari subuh hingga maghrib. Jadi disitulah dua kebahagiaan. Jadi kata Ibn Arabi, dua ini tidak terpisah. Jadi ketika berbuka dan bertemu dengan Tuhan, kata Ibn Arabi, di situ tidak terpisah. Itu adalah satu laku yang akibatnya ada dua. Satu efeknya kepada jismani, tubuh saya. Satu efeknya adalah pertemuan dengan Tuhan dengan menunjukkan sisi kehambaan saya kepada Tuhan ketika saya makan dan minum saat berbuka. Makanya agar bibir saksikan kelezatan. Nah, itu saksikan kelezatan maksudnya di situ. Ada dua hal yang kita temukan. Nah, telah tiba mangkuk puasa memecahkan semua mangkuk agar yang ingkar kebahagiaan ini menyaksikan kesenangan tanpa arah. Ada satu kebahagiaan seperti tadi jelaskan, dua kebahagiaan bagi tubuh dan ruhani. Nah, mangkuk ini seperti kita lihat karena kita punya dua sisi, ada sisi tubuh materi. Nah, mangkuknya itu perut, kemudian ada sisi ruhani, mangkuknya itu hati.
Jadi ini dua hal sebenarnya yang dua wadah di dalam diri. Nah, meminjam sabda Rasulullah, beliau menjelaskan bahwa di dalam diri manusia ada wadah, yang wadah ini ketika diisi dia tidak akan pernah penuh, dia terus meluas, dan itu adalah hati. Jadi dalam diri kita ada wadah yang terus meluas, dan ketika diisi itu terus menerus dia mengikuti apa yang mengisi, itu disebut hati. Tapi ada juga satu wadah, ketika terus diisi dia akan rusak dan juga merusak tuannya, yaitu perut. Jadi dalam diri kita juga ada wadah, ketika diisi dia akan rusak dan merusak tuannya. Jadi kalau perut terus kita isi, selain akan merusak raga juga merusak rohani. Maksudnya merusak tuannya, maksudnya akan merusak rohani. Makanya telah tiba mangkuk puasa memecahkan semua mangkuk-mangkuk agar yang ingkar kebahagiaan ini menyaksikan kesenangan tanpa arah. Jadi kalau 11 bulan kita bahagia dengan makan minum dan tanpa ada imsak. Nah, di bulan ini Tuhan sengaja memberikan imsak, yakni menahan, agar sesekali kita mencicipi hidangan rohani. Alhamdulillah kita sudah mengalami satu bentuk pengalaman berpuasa sampai di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Yang kita tunggu ini sebenarnya hasil dari yang kita lakukan berhari-hari. Mangkuk-mangkuk makna telah mengosongkan perut agar pecinta saksikan mata kekasih. Jadi mangkuk-mangkuk makna itulah ketika kita mengosongkan perut, maka kita akan menerima mangkuk-mangkuk makna. Kita akan menerima mangkuk yang Tuhan isi ke dalam hati kita agar pecinta saksikan mata kekasih. Artinya itu yang kalau kita meminjam hadis, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika dia iftar, berbuka, dan kemudian bertemu dengan Tuhan. Nah, ini agar pecinta saksikan mata kekasih. Jadi dalam syair ini sebenarnya tafsir terhadap hadis ada dua kebahagiaan yang berpuasa. Ketika berbuka dan ketika dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide selanjutnya. Nah, ribuan jenis makanan dan minuman hakikatnya hanya satu. Andai kau pandang dengan cermat. Ketika kau benar-benar kenyang dari salah satu makanan, 50 makanan menjadi dingin di hatimu. Saat kau lapar, penglihatanmu menjadi dua. Kau lihat ribuan makanan dari satu makanan. Intinya Maulana Rumi ingin menjelaskan bahwa makanan itu enaknya ketika lapar. Makanya kata Rumi, jangan pernah anggap lapar itu sebagai kehinaan. Ketahuilah lapar itu adalah sultan. Jadi bagi Rumi, lapar itu seperti raja yang sebenarnya enak lezat itu justru di lapar. Seperti kita waktu berbuka, apapun yang kita makan itu ya enak saja. Kita tidak akan milih-milih, kecuali di awal puasa ya. Awal puasa itu alam khayal kita bermain. Mau beli ini, beli itu, makan ini, makan itu, terus. Nah, setelah kesini kita sadar, oh ternyata saya satu pisang goreng aja sudah cukup, Kang, gitu kan. Tapi nggak sadar-sadar kayaknya sih, Mas Nur. Itu. Makanya kata Rumi, kau lihat ribuan makanan dari satu makanan. Jadi kalau dia wadahnya sudah terpenuhi, ya sudah gitu. Dia akan menutup. Jadi meskipun banyak makanan yang di hadapan kita, jadi meskipun kau lihat ribuan makanan, jadi satu makanan sudah cukup karena sudah terpenuhi. Slide selanjutnya, Kang. Jiwa dan hati menjadi anggur. Betapa menakjubkan puasa. Andai kau juga ingin menakjubkan, anggap takjub puasa. Andai kau amat menginginkan mi'raj, melintasi kehidupan, ketahuilah kau punya kuda kencang di medan puasa. Jadi
jiwa dan hati menjadi anggur itu, anggur ini salah satu diksi yang banyak dipinjam oleh para sufi untuk menggambarkan satu fenomena yang disebut dengan fana atau trans. Ini kita lihat hampir di seluruh karya-karya para sufi, bukan cuma Rumi, dan bahkan Imam Ghazali pun menggunakan kata ini untuk menggambarkan satu bentuk kefanaan kepada Tuhan. Jadi puasa itu seperti kunci ya, salah satu kunci dalam perjalanan rohani agar manusia itu merasakan satu bentuk trans. Kalau minimal, kalau bukan trans yang disebut para sufi uns. Uns itu satu bentuk kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhan yang biasa disebut fenomena jazbah ilahi. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah bangun tengah malam terus nangis gitu tanpa tahu ini alasannya apa, nangis, pokoknya nangis saja itu datang. Nah, itu disebut dengan jazbah ilahi. Itu karena ada uns. Uns itu satu bentuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau itu datang kita rindu kapan lagi datang, karena memang itu fenomena yang kita tidak rencanakan, kita tidak persiapkan. Kita tahu bangun aja misalnya sholat, tahu-tahu menangis terisak seisak-isaknya itu kan, tanpa ada tahu sebabnya. Itu disebut dengan jazbah ilahi. Dan ada hadisnya seperti itu. Jadi dalam hadis itu dijelaskan di dalam kehidupan manusia minimal dalam sekali mereka akan terbangun di tengah malam dan kembali kepada Tuhannya, dan mereka tangis dengan terisak. Itu kebetulan ada hadisnya, dan makanya saya yakin semua orang pernah mengalami, entah karena apa gitu, bangun tahu-tahu mengalami fenomena seperti itu. Dan biasanya memang ini tidak bisa kita usahakan, jadi kita hanya bisa merindukan gitu kapan datang lagi, karena memang dia tahu-tahu datang begitu saja. Itu aja jazbah ilahi. Jazbah ilahi itu ketika Tuhan benar-benar hadir dalam diri kita dan mengisi seluruh ruang yang ada dalam diri, makanya efeknya seperti itu. Ya, salah satu efeknya seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, tak ada ketaatan di dunia yang amat menerangimu seperti puasa, karena hati menyaksikan kala tubuh-tubuh buta. Walau puasa adalah kekurangan bagi kehidupan hewan, tetapi ada kesempurnaan makna insan dalam puasa. Nah, ini satu lagi kita lihat dalam puasa, dia seperti menemukan makna insaniah kita atau menemukan makna diri. Dan di bulan Ramadan ini kan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebenarnya disebut dengan, kalau para sufi sebagian menyebutkan Lailatul Qadar itu adalah setiap orang menemukan kadarnya masing-masing. Jadi Lailatul Qadar, nah itu maksudnya setiap orang selayaknya menemukan kadarnya masing-masing di bulan puasa ini. Seperti hadis ini, man arafa nafsah arafa rabbah, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Nah, kan seluruh yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan ini kan semuanya adalah bagaimana kita mengenal diri kita, kan, seperti itu. Nah, kalau kita menemukan itu khairun min alfi syahr, itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi artinya ketika seseorang sudah menemukan dirinya, itu seperti dia hampir menjalani semua hidupnya. Karena dia sudah menemukan dirinya, karena man arafa nafsah arafa rabbah, yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Jadi Lailatul Qadar itu karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ketika dia ruh bertajalli, lalu kemudian dari situ manusia menemukan dirinya, kadar dirinya masing-masing. Nah, pasti itu setiap orang itu khairun min alfi syahr. Jadi puasa ini maksudnya bagaimana kita menemukan diri kita sendiri di dalam cermin puasa ini. Makanya tetapi ada kesempurnaan makna insan di dalam puasa, manusia akan menemukan seperti apa sebenarnya dirinya di dalam puasa. Slide selanjutnya. Kehidupan para pecinta menjadi gelap dari kehidangan tubuh. Mereka siapkan hidangan mereka sendiri dari puasa.
Walau keimanan berpijak pada 5 rukun, tetapi demi Tuhan, puasa adalah rukun paling agung. Kadar puasa tersembunyi dalam setiap rukun, seperti malam kadar tersembunyi dalam puasa. Nah, kalau kita ingat ayat Quran, wasta'inu bis sabri wassalat. Jadikanlah sabar dan puasa itu sebagai penolong. Nah, sabar itu oleh para sufi menafsirkan sebagai puasa. Puasa sebagai penolong itu karena dia akan memberikan satu bentuk kesabaran di dalam diri. Jadi makanya kata Rumi, dia bahkan maksudnya di sini karena 5 ya rukun Islam. Rukun Islam itu semuanya berpijak kepada puasa. Berpijak kepada puasa. Kalau kita pondasinya semuanya puasa, berarti memang itu bermakna kita sedang menguatkan dimensi ruh. Karena ini kan dalam diri kita ada tubuh sebagai dimensi fisik, ada ruh sebagai dimensi ruhani. Nah, biasanya kalau kita lebih memberikan porsi besar terhadap tubuh, ruh ini akan tenggelam dalam tubuh. Nah, sebaliknya, ketika ruh naik, maka biasanya tubuh ini akan redup seperti itu. Tapi karena kita wanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya, dan dimensi hakikat kita adalah dimensi ruh, makanya hampir semua nasihat para nabi, Quran, dan semuanya itu adalah bagaimana yang kita kuatkan ini dimensi ruhani, karena dia inilah yang abadi. Karena ada wanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya. Nah, seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan ini memang kalau kita menjadikan puasa sebagai fondasi yang utama, nah itu puasa itu akan menopang ibadah-ibadah yang lain. Nah, misalnya kenapa kita misalnya agak malas beribadah, karena lebih dominan dimensi fisik tubuh. Nah, tubuh itu dapat energikan dari makan minum. Makanya kenapa hadis Rasulullah, makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang, itu tidak lebih adalah kita latihan untuk terus bisa mendominasi dimensi tubuh. Kalau di 11 bulan di luar bulan Ramadan kan kita mengikuti keinginan tubuh, mau ke sini, mau ke situ, mau mencicipi ini, mencicipi itu. Tidak ada proses imsak. Nah, sehingga kalau kita ingat pesan Rasulullah ini, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang, nah itu sebenarnya satu proses imsak di luar bulan Ramadan. Atau dalam kata lain, kita pun harus melanjutkan puasa ini. Jadi makanya saya selalu mengatakan bahwa puasa ini bagusnya kalau kita lihat justru pasca Ramadan. Karena sekarang ini kita sedang latihan. Tuhan sedang memasukkan kita di madrasah ruhani, di pesantren ruhani selama sebulan. Nah, justru hasilnya setelah di sini. Nah, makanya setelah Ramadan ini ada puasa Syawal. Kemudian setelah itu ada puasa Senin Kamis. Atau dalam hadisnya itu kalau nggak bisa melakukan itu minimal 3 hari dalam sebulan, awal puasa, pertengahan puasa, akhir puasa. Kalau tidak bisa minimal sekali dalam sebulan. Pokoknya ada suatu proses yang kita lanjutkan setelah puasa bulan Ramadan. Nah, sehingga itu yang kata Maulana Rumi, demi Tuhan puasa adalah rukun paling agung. Jadi dia menjadi pondasi di dalam seluruh ibadah-ibadah yang lain, karena puasa itu akan menguatkan dimensi ruhaniah dan mencoba mendominasi sisi tubuh kita. Slide selanjutnya. Nah, kala kau suci dari nikmat tubuh, kau akan ke langit menemani orang-orang suci. Kau seolah pelita menjadi cahaya karena puasa. Tapi kau akan jadi tanah dari hidangan-hidangan kegelapan. Nah, ini bicara hidangan, dari setiap di dalam tubuh kita itu butuh makanan istilahnya. Kalau tubuh ya makanan fisik tubuh. Kalau ruh yang dia iktikaf, dia baca Quran, dia macam-macam dia lakukan, semuanya dia lakukan itu
Nah, di luar itu alam khayal kita juga ada makanannya dan seterusnya. Tapi pada minimal ini ada makanan tubuh, ada makanan rohani. Maksudnya dimensi rohani kita sedang, kalau di meminjam puasa syair sebelumnya, seperti melakukan mi'raj ketika dia bebas dari dimensi tubuhnya, karena memang dalam perjalanan rohani yang paling sulit itu adalah kaki-kaki kita di rohani itu dipegang oleh tubuh kita, karena kita tertawan oleh nikmat-nikmat tubuh kan. Jadi tanpa sadar sebenarnya kalau kita milih-milih makanan ketika berbuka, itu alam khayal kita main sebenarnya kan, alam khayal kita main. Nah itu karena memang bukan makanannya, sebenarnya kita tertawan oleh nikmat makan. Nikmat itu kan tersimpan di file kita. Nah file ini kadang memanggil, dia muncul di alam khayal kita, nah tergambar sehingga kalau nanti buka saya bukanya ini gitu kan. Karena itu panggilan dari nikmat yang pernah kita rasakan, tersimpan dalam jiwa kita, dan kemudian dia lempar di alam khayal sehingga tergambar. Nah itu yang mendorong kita untuk bergerak ke sana. Nah sehingga nikmat inilah yang membuat ruh itu tertawan. Nah itu memang kita sulit untuk menghindar kecuali kita melakukan satu perjalanan rohani ya. Insya Allah dengan perjalanan rohani kita perlahan-lahan bisa menguasainya, tidak didominasi, kita tidak didominasi olehnya, karena memang itu yang paling sulit, karena kita hidup di dunia bersama dunia 24 jam. Jadi hampir semua yang kita lakukan itu semuanya keinginan tubuh, makan, minum, tempat yang enak, tempat yang nyaman dan seterusnya, semuanya keinginan tubuh. Nah sehingga memang kita lebih banyak tertawan oleh dimensi kenikmatan tubuh kita. Ya sebenarnya bukan makanan, tapi nikmat yang ada di balik makanan itu. Nah, selanjutnya. Nah, kau telah penuhi perut dengan keju, kantuk datang, mata terlelap, kau tarik selimut. Apa yang datang setelah kenyang? Entah tidur lengah, entah najis. Tuan, jika kau ingin gelolah ruh, makanlah sedikit. Jika ingin jiwamu terbuka, singkirkan mangkuk. Ini menarik karena ya memang begitu. Makanya kata para sufi, kalau kita makan banyak, pasti minum banyak. Kalau kita minum banyak, itu pasti tidurnya banyak. Kalau kita tidurnya banyak, ketahuilah tidur bukan bagian dari kehidupan, itu kata para sufi. Jadi itu runtutannya bagus ya, makan banyak, akhirnya minum banyak. Minum banyak itu pasti tidur banyak. Tidur banyak, nah kata para sufi itu bagian dari kehidupan. Nah, ya dia sedang kalam bahasa kan ketika dia sedang tertidur. Nah makanya kantuk datang, mata tertelap, kau tarik selimut. Nah, apa yang datang setelah kenyang? Tidur lengah. Tidur lengah itu maksudnya kita tidak bisa belajar dari mimpi-mimpi. Entah dia tidak bermimpi atau maksudnya tidak ada yang nampak dalam alam khayalnya ketika dia tidur. Entah dia tidur karena kekenyangan tadi. Sehingga yang ada itu bukan mimpi sebenarnya, tapi bunga tidur ya. Karena para sufi mimpi itu ada 3, ada bunga tidur, ada mimpi yang butuh ta'wil, ada mimpi yang sebagaimana kejadian. Nah minimal ketika kita tidur, 2 mimpi ini yang kita raih, bukan mimpi bunga tidur tadi, tetapi entah mimpi yang butuh ta'wil, entah mimpi yang benar-benar kita saksikan seperti kejadian di keesokan harinya. Nah entah najis maksudnya karena kalau kita wudhu kemudian terbangun kan wudhu kita batal ya, maksudnya entah najis maksudnya seperti itu. Makanya kalau kita misalnya nunggu di masjid, nunggu orang sholat gitu, ketiduran ya harus wudhu lagi. Nah itu maksudnya. Jadi kalau tidak mimpi ya minimal dia sedang dalam keadaan tidak suci, kata Rumi. Nah ini saya masuk ke slide selanjutnya. Nah orang-orang riya berpuasa, yang belum puasa seperti seolah kucing pura-pura tidur memangsa yang lengah.
Orang-orang itu menjelekkan ahli ibadah, merendahkan orang yang puasa dan dermawan. Karunia ilahi datang, orang-orang ria itu tersucikan dari keriaannya. Maksudnya puisi ini ingin menjelaskan bahwa sebenarnya puasa itu bisa menghilangkan sisi ria kita. Ria, karena puasa itu kan tidak ada yang tahu ya. Meskipun saya mengumumkan diriku saya berpuasa, tapi orang tidak lihat puasa saya. Yang orang dengarkan itu perkataan saya. Tapi tidak ada yang bisa menyaksikan puasa. Kalau kita minta tunjukkan, tolong tunjukkan puasa, kita tidak bisa menunjukkan. Sehingga yang tahu itu sebenarnya hanya Tuhan. Seperti apa puasa kita. Dan ya tentu kita tahu juga diri kita bahwa kita sedang puasa. Karena ketika makan berarti tidak puasa. Makanya pernah ada yang tanya, puasa itu kapan sih? Ketika sahur kah atau ketika berbuka? Nah, justru kalau makan itu tidak puasa namanya kan. Puasa itu diantaranya, di antara sahur, di antara buka. Karena tidak makan, tidak minum, dan tidak semuanya. Jadi, puasa itu justru tidak ada yang bisa menyaksikan. Nah, ketika kita berpuasa, sebenarnya kita sedang belajar untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Dan pahala itu berlipat ganda kalau kita bicara pahala misalnya. Ketika kita mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seperti itu. Karena ya tentu di situ tidak ada ria. Makanya bahkan zikir yang dianjurkan itu adalah zikir yang tidak orang dengarkan, tidak ada orang lain yang saksikan. Itu disebut dengan zikir hati, zikir kolbu. Hati kita mengucap sesuatu tapi tidak ada yang tahu kan, karena bukan zikir lisan. Kalau zikir lisan orang lain pasti tahu karena bibir sedang bergumam salah satu asma Tuhan gitu. Kalau zikir kolbu ya tidak, kita tidak akan ria. Sama dengan puasa. Jadi puasa itu membantu kita, kalau kita belajar dari puasa, itu insya Allah membantu kita untuk keluar dari sisi ria. Slide selanjutnya. Nah, tutup telingamu dengan kapas, lepaskan penutup mata lahir. Kapas telinga adalah telinga itu sendiri. Selama telinga mendengar, telinga batin akan selalu tuli. Jadilah tanpa indera, tanpa telinga, dan tanpa pikiran. Agar kau mendengarkan panggilan, irji'i, kembalilah. Selama kau terlena dengan percakapan di alam ini, kapan kau bisa menyadari percakapan di alam mimpi? Nah, ini kembali ke slide sebelumnya, bahwa salah satu puasa ini adalah kita bisa belajar dari mimpi. Makanya kalau orang yang, saya pernah punya kawan yang selama hidupnya tidak pernah bermimpi. Jadi dia tidak tahu mimpi itu apa sih, karena selama hidupnya. Nah, saya sarankan dia banyak puasa. Jadi banyak puasa itu, insya Allah dimensi ruhaniah kita aktif, batin kita aktif, insya Allah dia bisa menembus alam batin dan bisa bermimpi. Nah, makanya tutup telingamu dengan kapas. Lepaskan penutup mata lahirmu. Jadi yang harus ditutup itu adalah sisi lahir ini agar yang batin terbuka. Jadi selama telinga mendengar, telinga batin akan tuli. Jadilah tanpa indera, tanpa telinga, tanpa pikiran. Bukan benar-benar tanpa indera ya. Itu bukan. Maksudnya belajarlah untuk kita bisa hidup di dalam batin kita. Kita tidak akan pernah bosan kalau kita bisa hidup di batin. Kita merasa bosan itu kan karena kita terbiasa berjalan keluar. Jadi kalau kita terus membiasakan berjalan keluar, akhirnya kalau tidak jalan keluar, akhirnya dia bosan. Tapi kalau kita punya alam sendiri di dalam batin, kita tidak akan pernah bosan. Karena ya kita sedang berjalan di alam batin. Memang ada hadis juga yang menarik dari Rasulullah. Jadi beliau menyampaikan, kalau sedang galau, ke pantailah atau ke gunung. Itu kan, itu bagus banget. Jadi kalau sedang galau, ke pantailah atau ke gunung. Kenapa? Karena itu sesuai dengan diri kita. Karena kita ada dimensi ruh ini sebenarnya tak terbatas. Jadi sehingga ke pantai kan kita sedang menyaksikan ketidakterbatasan ya sebenarnya. Maksudnya kita tidak melihat ada sesuatu yang membatasi. Kalau membatasi itu pandangan mungkin. Tapi semandang kita memandang jauh ke depan, itu hanya lautan. Kan? Dan kita sadar itu hanya batasan kita. Nah sehingga ada kesesuaian antara ruh yang juga berkeinginan untuk menjalani ketidakterbatasan dengan fenomena yang kita saksikan di luar. Makanya kenapa Rasulullah menyarankan kalau sedang galau ke sana,
Ya, itu untuk membuka ketertutupan kita. Kalau orang galau kan atau sedang mengalami derita, dia sedang mengalami satu bentuk ketertutupan. Dia tidak mau yang lain. Dia menutup dirinya ketika kita sedang galau atau menderita. Nah, makanya entah ke laut atau ke gunung. Nah, tapi kalau kita sudah bisa masuk ke dalam diri dan kita punya alam sendiri di dalam batin, nah kita tidak akan pernah merasa kebosanan karena kita menjelajah di batin. Nah, ini tadi slide selanjutnya masih lanjutan syair yang tadi. Nah, tugas tutur dan laku kita adalah perjalanan lahir. Sementara ada perjalanan batin yang melampaui langit. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau kita bisa menyelami batin kita dan bisa bertamasya di alam batin, insya Allah kita tidak akan pernah bosan. Indrawi hanya melihat daratan karena terlahir dari tanah. Tetapi isanya ruh telah menampakkan kaki di atas laut. Rumi ini disebut dengan jalan Isawiyah. Dia banyak sekali syair-syairnya yang memakai diksi Isa. Maksudnya setiap orang itu punya Isa di dalam dirinya. Sehingga beliau disebut Maulana Rumi jalannya Isawiyah. Tetapi isanya ruh telah menampakkan kaki di atas lautan. Perjalanan tubuh kering akan jatuh di tanah kering, sementara perjalanan jiwa akan menampakkan kaki di dalam batin lautan. Jadi memang sebaiknya kita memaknai semua ini sebagai perjalanan rohani. Wudhu kita perjalanan rohani, sholat kita perjalanan rohani, umroh haji kita perjalanan rohani, puasa kita perjalanan rohani. Nah, insya Allah kalau semua perspektifnya perjalanan rohani, kita tidak akan lagi peduli tentang pahalanya berapa pahalanya apa gitu. Nggak hitung-hitungan gitu ya Mas ya? Ya betul, nggak hitung-hitungan. Karena kenapa? Ya ini perjalanan ke dalam diri. Kita bahagia dengan perjalanan itu dan kita selalu mawas diri terhadap perjalanan kita. Sama kalau kita sedang menjalani perjalanan di luar kan kita selalu mawas terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan itu sebagai perjalanan rohani, apapun yang kita lakukan, nah itu pasti akan membentuk diri kita. Nah, ini saya selanjutnya yang terakhir. Derita lapar lebih utama dari sakit-sakit itu. Lebih lembut, lebih ringan, dan lebih mudah. Derita lapar lebih suci dari derita itu. Ada ratusan manfaat dan kreasi dalam lapar. Lapar untuk orang-orang khusus ilahi. Mereka menjadi singa dari lapar. Nah, ini hanya menjelaskan tentang keutamaan puasa. Karena inti puasa itu memang filosofinya kita urus makan minum. Jadi makanya kalau kita kontemplasi, kita akan menemukan hal yang luar biasa sebenarnya di dalam puasa ini. Slide selanjutnya, Kang. Sebelum yang terakhir, nah ini pesan penting dari puisi-puisi ini adalah cara mendidik ruh ialah dengan mendidik tubuhnya. Jadi kalau puasa ini sebenarnya kita sedang mendidik ruh kita sendiri. Cara mendidik ruh kita adalah dia harus mendidik tubuhnya. Dia harus atur makan minumnya. Dia harus tahu adab makan minum seperti apa. Dia harus tahu banyak hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan. Nah, tetapi cara pertama itu memang urusan makan minum. Jadi ada saya lupa ada seorang murid ke salah satu seorang sufi, saya lupa nama sufinya. Jadi dia minta diajarkan tentang ma'rifat. Nah, kalau salah sama sufinya Ainul Qudat. Nah, kemudian sufi menjawab, tunggu. Coba ceritakan dulu bagaimana makanmu. Jadi nah, kemudian saya memang ada apa hubungannya ma'rifat dengan makanan? Dia bilang, ketahuilah kalau makan 3 kali sehari, nah itu bukan pejalan. Kalau makan 2 kali sekali, nah itu baru pemula, pejalan pemula. Nah, yang ahli ma'rifat itu makan sekali sehari. Itu Sufyanul Qudat. Nah, makanya kalau kita, jadi Tuhan ini sebenarnya sedang membawa kita ke melakukan perjalanan rohani dengan
mengatur makan minum. Nah, cuma memang tidak semua orang ada dahaga perjalanan rohani. Nah, makanya ya cukuplah mereka merasakan ini ya, sisi lain dari puasa. Kalau tidak menganggap itu sebagai perjalanan rohani. Nah, ini yang terakhir Kang, ini kira-kira hal yang manfaat puasa. Ini belum lagi kayaknya. Ini nah, ya betul. Ini manfaat puasa kalau kita maknai puasa itu sebagai hal yang membentuk rohaniah kita. Makanya disebut dengan kesehatan spiritual. Jadi ada kesehatan mental itu urusan psikis kita, nah ada kesehatan spiritual. Kalau kesehatan spiritual itu semuanya tentang kesadaran. Ya, semuanya tentang bagaimana merubah mindset. Karena memang dia di alam batin. Kalau cara-caranya memang tidak ada yang instan. Makanya puasa ini kan tidak instan. Kita tidak bisa langsung meraih sesuatu dalam puasa. Sama dengan sholat juga, kita tidak bisa meraih sesuatu yang efeknya, dia tidak instan. Nah, kesehatan spiritual seperti itu. Nah, ini kira-kira manfaat yang utama terkait dengan kesehatan spiritual yang terkait dengan puasa. Pertama itu adalah ruang cermin, kontemplasi. Maksudnya akan sangat bagus kalau setiap bertemu puasa itu adalah ruang kesempatan kita untuk kontemplasi, melihat diri kita. Seperti apa makan minum kita, seperti apa khayal kita, seperti apa emosi kita, karena itu terkait. Misalnya saya makan minum, itu pasti mempengaruhi alam khayal. Waktu kita berbuka, kita sudah bersiasat mau makan ini, makan itu. Jadi sebelum berbuka, alam khayal kita sudah bermain. Nah, pas kita cari tidak ada, kita marah-marah. Itu mempengaruhi emosi kan. Jadi bayangkan dari makan minum, kemudian berubah menjadi mempengaruhi alam khayal, dari alam khayal berubah menjadi emosi. Nah, kalau emosi itu sebentar lagi dia bertindak, gitu. Karena sudah ada luapannya kan, nah, sebentar lagi. Nah, seperti itu. Kayaknya bagus untuk bercermin. Sabar dan tabah itu pasti. Nah, usaha membebaskan diri dari 5 tubuh seperti yang kita bahas tadi. Nah, menenangkan hati karena ada sisi yang saya sebut tadi uns. Kalau kita puasa, kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, ikhlas, kita menyembunyikan kebaikan seperti dalam kita baca puisi. Nah, terutama ini adalah melatih alam khayal. Alam khayal. Kalau kita berpuasa, justru sebenarnya yang aktif itu alam khayal. Kenapa? Karena tubuh tidak aktif. Dia tidak aktif. Karena tidak aktif, otomatis khayalnya yang aktif. Makanya harus kita belajar dari dalam khayal kita bagaimana mengendalikannya. Kemudian dalam sahur itu kan kita bangun tengah malam. Itu disebut dengan sahar. Sahar dan sahur. Kemudian menguatkan irada. Karena ada imsak, nah itu pasti kita bagaimana menguatkan irada. Irada itu kehendak. Tadi sahar artinya apa Mas? Maaf sekali lagi. Sahar itu tengah malam, bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Nah, kemudian pasti menguatkan irada. Nah, yang terakhir adalah menguatkan ruh dalam bersuluh. Ya. Terima kasih banyak kan. Mungkin ini pendahuluan untuk berdiskusi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih Mas Nur. Ini banyak apa ya? Aduh, kayaknya salah waktu nih. Harusnya Mas Nur tuh di awal puasa nih ngobrolnya. Terutama ngomongin pas mau buka puasa tuh semakin garang di jalan juga. Wah, kelakson tuh mau beres-beres gitu Mas. Kalau mau jam-jam 4, 5 gitu ya, mau bukber apalagi tuh. Wah, di situ tuh tertampak banget gitu ya tentang kenapa Nabi Muhammad mungkin bilang bahwa umatku tuh banyak yang puasa sih gitu ya, tapi cuma dapat haus sama lapar gitu ya. Intinya ada di situ gitu. Oke, Mas Nur, makasih banyak. Ini banyak banget sih marking dan mungkin teman-teman yang mau berdiskusi juga oke gitu ya. Saya mau mulai dari konteks ini, Mas Nur. Tadi sangat-sangat menarik gitu ya, dan ini saya rasa jarang banget diceritain selama saya 40 kali, enggak 40 ya, berarti Ramadan mulai dari TK aja ya, anggaplah 30 Ramadan ya Mas Nur. Jarang banget mendengar statement tentang begini, bahwa
ketika kita tidak makan dan tidak minum, kita sedang melakukan sifat ilahiyah gitu. Bahwa ilahi Tuhan itu tidak makan dan tidak minum. Dan satu perspektif yang saya tangkap tentang buka puasa tuh indah banget. Saya juga baru banget paham esensi gitu ya, bahwa dikatakan berbuka itu adalah suatu kegembiraan. Iya ya, tadi Mas Nur menstatementkan bahwa di satu sisi ketika kita berpuasa, kita sedang mengalami sifat ilahiyah, tetapi di satu sisi kita sedang berbuka, sadar bahwa kita ini adalah ilahiyah yang sedang menyamar dalam tanda petik menjadi seorang hamba gitu. Nah ini kan berarti ada bridging gitu ya Mas Nur, bahwa puasa itu ternyata bridge antara ilahiyah dan diri kita gitu. Nah mungkin boleh sedikit dielaborasi tentang ini menarik banget gitu. Silakan Mas Nur. Ya, terima kasih banyak Kang Kampu. Jadi memang di perspektif Ibn Arabi itu beliau menjelaskan bahwa puasa itu laku Tuhan, bukan laku hamba. Makanya kalau Ibn Arabi, puasa itu bukan amal. Kalau amal itu kan kita melakukan. Ya, saya melakukan wudhu, terlihat itu kan. Kalau puasa justru kita sedang melakukan tidak makan, tidak minum, tidak ini, tidak itu, banyak hal-hal yang justru dia negasi. Kalau melakukan itu kita sedang mengafirmasi. Tapi kalau puasa tidak, justru negasi. Makanya kata Ibn Arabi, itu bukti bahwa bukan amal. Dan itu bukti bahwa bukan amal kita gitu. Karena hamba itu amal justru. Amal. Dia harus amal. Kalau ini tidak. Nah, itu kata Ibn Arabi berarti itu adalah laku Tuhan. Makanya kita sedang memakai sifat Tuhan di dalam diri kita. Makanya kan puasa dibagi dua kan, siang dan malam. Kalau malam ya kita melakukan yang dilarang, kemudian siang kita sedang melakukan puasa tadi dengan menegasi banyak hal. Nah itu adalah sifat ilahi. Makanya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, itu semuanya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi ketika kita berbuka, kita sedang menunjukkan sisi kehambaan. Yang tadinya puasa, tidak makan, tidak minum. Nah di sini kita menunjukkan sisi kehambaan kita. Makanya itulah perjumpaan Tuhan. Kalau sedang puasa, sedang penyatuan kan. Kita sedang tidak melihat, menyaksikan diri. Karena kita sedang menyatu dengan Tuhan di situ. Kapan kita menyaksikan diri? Saat berbuka. Kita menyaksikan sisi kehambaan kita, seperti itu. Kasihan kehambaan kita. Nah, sama dengan ini, waktu kita umrah atau haji kan itu salah satu larangannya itu nggak bisa lihat cermin ya saat pakai baju ihram. Nggak bisa lihat cermin. Nah itu karena kita sedang menyatu dengan Tuhan. Bukan nggak boleh ngaca secara gitu ya intinya ya. Iya. Kayak gitu. Nah sama dengan ini. Oke. Jadi nggak tahu nih, jadi tersirat gini nih Mas Nur. Ini kayak mirip perjalanan suluk 1 udah naik turun lagi, suluk 1 udah naik turun lagi, gitu nggak sih Mas Nur? Ya kan, lucu kan kita naik ke atas nih gitu ya. Tapi udah nyampe di atas begitu iya kak gitu ya, Dina sirat balik lagi gitu. Jadi secara apa ya? Iya deh, baru benar-benar rangkaiannya indah banget. Maka kenapa sholat dulu baru puasa gitu ya, konteksnya bahwa naik dulu. Nah sekarang kaitannya gini Mas Nur, kalau kita berbicara dalam konteks nuzulul Quran gitu ya, diturunkan, dan situ juga ada Lailatul Qadar. Secara praktikal gitu Mas Nur, kan sekarang kita taunya berdongeng gitu ya, bahwa ketika mendapatkan, terus habis itu sibuknya di tanggal 21, 23, 25 gitu, kayak Jibril tanggal 22 nggak kerja gitu ya, tanggal 24 nggak kerja gitu ya, dalam tanda petik gitu. Tapi poin pentingnya adalah apa sih practical way dari nuzulul Quran dan Lailatul Qadar tuh kayak gimana sih dalam perspektif Rumi ataupun maupun Sufi gitu, silakan. Tanzil kalau dalam bahasa Arab itu kan turun tanpa meninggalkan di atas. Jadi kalau dalam bahasa Arab turun itu ada dua bentuk. Ada tajafi. Kalau tajafi itu turun ketika dia turun tidak ada di atas. Seperti air hujan. Ketika air hujan turun, ya sudah nggak ada di atas ketika dia turun benar-benar turun di bawah. Nah kalau tanzil dia beda. Dia nuzul itu ketika turun masih ada di Lauhil Mahfuz.
Jadi bukan berarti ketika inna jalnahu Qur'anan Arabiyyan, Quran dalam bahasa Arab itu ketika dia sudah turun di Lauhil Mahfuz sudah tidak ada. Tidak. Justru maksud turun itu turun tanpa meninggalkan yang di atas. Artinya turun itu sesuai dengan level alamnya. Nah, karena alam dunia disebut dengan alam simbolik, makanya dia turun dalam bentuk simbolik bahasa inna jalnahu Qur'anan Arabiyyan. Oke. Nah, makanya ada di Lauhil Mahfuz yang hakikatnya, ada juga Quran di alam nafs, di alam barzah, karena dia turun sesuai dengan tingkatan alam. Sama dengan manusia ada tubuh, ada nafs, ada ruh. Alam juga begitu, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam ruh. Jadi tiga ini harmoni. Saya punya tubuh karena saya hidup di dunia, alam dunia, materi, dan juga ada maknanya, yaitu kitab. Jadi kalau saya haus atau lapar, di luar ada makan. Maknanya ada di dalam Al-Quran, seperti itu, di dalam kitab. Jadi ini harmoni, tiga segitiga yang sangat harmoni, manusia, alam semesta, dan kitab. Jadi kalau itu dia bisa mendapatkan sesuatu ketika dia bisa mengharmonikan. Nah, tanzil ini begitu maksudnya, dia turun. Nah, cuma khusus para nabi, dia tidak cukup duduk di bawah sini untuk menerima wahyu. Dia juga harus menjemput wahyu naik ke atas. Makanya ayat lain, wa innaka latulaqil Qur'an min ladun hakimin alim. Kata tulaki itu dia memberi secara langsung. Wa innaka latulaqil Qur'an, engkau menerima ya. Tulaki itu menerima secara langsung. Ya Rasulullah menerima, dia naik ke atas menerima Quran di mana min ladun hakimin alim, dari sisi hakim yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi syaratnya turun, selain dia syarat mendapatkan wahyu, selain wahyu turun, dia harus naik menjemput ke atas, seperti itu. Nah, sama dengan kalau kita hubungkan Lailatul Qadar. Betul dia turun, tetapi manusia harus naik menjemput Lailatul Qadar ke atas. Gitu. Dia tidak cukup duduk di sini dan seterusnya. Dia harus manusia aktif untuk memperoleh itu sebagai wadah dia memperoleh hal tersebut. Nah, makanya para sufi menafsirkan Lailatul Qadar itu kadar diri masing-masing. Manusia akan menemukan kadarnya masing-masing, yaitu ma'rifatun nafsnya, yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, itu proses yang disebut dengan tanzil kalau kita hubungkan dengan Lailatul Qadar, kan. Oke. Kalau secara praktikal kan mungkin kita jadi sibuk dalam syariat, misalkan gitu ya, di 10 terakhir gitu ya, Mas Nur, ada itikaf gitu, kita cari Lailatul Qadar gitu. Itu kan ajaran-ajaran yang saya rasa udah lama banget gitu. Tapi kan kembali gitu ya, kadang kan ada keraguan bahwa saya dapat Lailatul Qadar nggak ya? Itu jadi kayak ragu-ragu gitu ya. Padahal kan balik lagi gitu. Kalau kita bicara dalam konteks Zalikal Kitabu la Raiba fi gitu, nggak ada keraguan di situ gitu. Nah, at least kalaupun ada indikator, parameter ketika kita masuk ke Nuzulul Quran, ke Lailatul Qadar tuh ada perspektif yang bisa meyakinkan gitu loh, Mas Nur. Gimana? Nah, kalau kita hubungkan dengan tadi, kenapa memang di akhir bulan Ramadan ini ada itikaf ya? Itikaf itu kan seperti uzlah, atau kalau bahasa kita seperti retret sebenarnya. Retret, ya. Ya gitu. Mengasingkan diri dari semuanya, dan seterusnya. Itu tidak lebih untuk mempersiapkan wadah menerima Lailatul Qadar dalam pengertian, kalau sekali lagi pengertian para sufi itu adalah setiap orang itu punya kadarnya masing-masing. Jadi dia seperti air hujan yang turun kepada siapa saja, tinggal wadahnya. Kalau memang wadahnya siap, insya Allah dia akan menemukan itu. Dan efeknya itu adalah ma'rifatun nafs, dia akan mengenal dirinya. Makanya kalau saya lebih cenderung memaknai itu sebagai ma'rifatun nafs. Dia akan menemukan dirinya, sehingga kalau kita sudah menemukan diri itu khairun min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan. Maksudnya umur kita seperti selesai dengan menemukan itu kan, menemukan diri. Ini kan semua kita sedang berproses mencari diri kita masing-masing. Sebenarnya kita itu ma'rifatun nafsnya seperti apa, karena itu adalah jarang ke ma'rifatur rabb, mana arafa nafsa arafa rabbah. Itu adalah sebagai pembuka, dan seperti yang tadi dijelaskan, tanzil itu adalah turun, tetapi manusia harus menjemput dia naik
ke atas. Jadi laku-laku yang seperti itu sebenarnya memang laku-laku sufi sebenarnya, tetapi semua rangkaiannya itu tidak lebih untuk marifatun nafs. Nah, cuma sayangnya sekarang ini kan banyak mitos ya. Kalau dapat Lailatul Qadar itu seperti apa ya? Macam-macam mitos. Gitu ya, Iya. angin oke gitu. Nah, gitu. Tapi itu tidak lain adalah marifatun nafs. Kalau para sufi marifatun nafs, karena ketika dia marifatun nafs, dia akan marifatur roh. Iya kan? Oke. Dan tadi menarik banget tentang meniadakan indera, meniadakan kehambaan gitu ya. Dan jadi ngelihat hubungan ini tuh kayak apa ya? Satu kesatuan yang mungkin kalau kita sering berpikir bahwa hablum minanas hablum minallah tuh jadi satu terpisah gitu ya. Di satu sisi mengajak kita naik untuk menjadi dalam sifat keilahian, di satu sisi menyadari juga tetap kehambaan gitu. Jadi wajar kalau ada satu statement bahwa puasa tuh hadiahnya aku gitu loh, Mas Nur. Aku jadi jadi nangkepnya dahsyat banget gitu tentang puasa. Apalagi kalau kita balik lagi ke Ibnu Arabi gitu ya, bahwa semuanya adalah amalan ya kecuali puasa, menegasikan gitu. Jadi satu hal yang paling beda dari yang lain tuh ya satu gitu, isi puasa ini sendiri gitu. Nah, yang menarik tentang tidur nih, Mas Nur, bahwa tadi keren sih, itu dapat banget gitu ya. Makan banyak, minum banyak, tidur banyak, dan tidur bukan bagian dari kehidupan gitu. Tapi kalau kita nggak melihat ini dari segi yang holistik, kayak kontradiktif dengan kata-kata tidurnya orang puasa ibadah gitu, Mas Nur. Nah, ini kan kalau kita cuma ngomongin tidurnya orang puasa ibadah, nah ini menarik juga gitu. Gimana tuh, Mas Nur? Jadi yang disebut dengan Syahrul Ramadan, bulan puasa itu kan bukan cuma siangnya, malamnya pun bulan itu. Bulan kita sedang berada di bulan Ramadan. Sehingga semuanya dihitung, mau siangnya maupun malamnya gitu. Nah, karena kita seorang hamba, pasti kita makan, kita minum, kita tidur, dan semuanya kita melakukan hal yang lain. Itu karena kita hamba. Sehingga puasa dibagi dua, ada sisi ilahi di siang hari, ada sisi kehambaan di malam hari. Nah, sehingga karena kita sedang masuk dalam singgasana Tuhan, makanya Syahrul Ramadan itu kenapa disebut dengan asma Tuhan, salah satu dari nama Tuhan, karena Tuhan sedang benar-benar hadir di bulan ini, makanya disebut Syahrullah, bulan Allah, itu Syahrul Ramadan. Makanya Syahrul Ramadan itulah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apapun aktivitas di bulan Ramadan itu semuanya ibadah. Bahkan dalam hadis, tarik nafas kita pun ibadah. Bahkan tarik nafas sih, karena Tuhan sedang bertajalli di bulan Ramadan ini, seperti itu. Bahkan ini. Nah, cuma dalam konteks tadi bahwa banyak tidur itu maksudnya kan karena dia tidur dalam kenyang. Makanya kan diawali dengan makan banyak, minum banyak. Kalau ini kan tidurnya diawali dengan lapar, kayak gitu. Jadi tidak paradoks sebenarnya. Yang satu tidurnya diawali dengan kekenyangan, yang satu tidurnya diawali dengan lapar. Gitu. Oke, dan ini menarik ya kalau nanti mungkin kita bahas tidur lebih esensi gitu ya, Bu. Tadi ada bunga tidur gitu ya, ada false dream lah gitu ya bahasanya, ada the truth dream, itu tuh hal yang menarik gitu. Dan ya mungkin kita kadang tidak memperhatikan hal-hal ini karena ya kebiasaan gitu ya. Oh, tidur pasti mimpi lah gitu, padahal itu banyak hal gitu. Nah, balik lagi Mas Nur, kalau kita bicara dalam konteks tadi kan gini, kita tuh ngelihat bahwa atiullah wa ati rasul gitu ya. Kita ngedengar ibadah tuh apa yang dilakukan Nabi Muhammad kita lakukan. Nabi Muhammad sholat, kita sholat. Tapi kenapa ya urusan kayak salah satunya adalah, tadi keren banget sih bahwa kalau mau merawat atau mendidik ruh ya tubuhnya juga gitu. Padahal kan ini juga kurang populer ya, bahwa makan dan minum itu juga sangat diesensialkan sama Nabi Muhammad untuk kita dalam tanda petik cermati gitu. Nah, dalam menangkapi ibadah gitu, Mas Nur, konteks yang Mas Nur pelajari gitu ya, atau menyikapi atau bisa menelaah di sekitar kita, kenapa yang lebih cenderung kepada sesuatu yang benar-benar ragawi banget gitu, Mas Nur? Bahwa
lupa gitu kalau saya menjaga makan minum juga kan lagi menjaga asetnya Tuhan. Ini kan itu juga ibadah gitu kira-kira. Dan Ya, ya. ketika kita ngomongin ibadah tuh ingatnya cuma sholat, umroh, haji gitu. Lupa bahwa makan sedikit juga dalam tanda petik adalah ya makan cukup lah ya. Tadi konteksnya adalah itu juga adalah bagian dari ibadah gitu. Nah, ada fenomena apa sih pemandangan ibadah ini dalam konteks bahwa yang ragawi banget gitu, tapi lupa juga bahwa itu konteksnya sebetulnya adalah meruhani gitu. Gimana Mas Nur? Mungkin ini kita sejak awal sudah membagi. Ada ibadah itu urusan Tuhan, nah dunia itu urusan kita. Biasanya orang membagi seperti itu. Jadi sehingga di luar sholat, di luar puasa, di luar zakat dan seterusnya itu tidak dianggap sebagai ibadah. Nah padahal kalau kita masuk dalam semuanya adalah manifestasi dan tajalli ilahi, kan semuanya akan berubah menjadi ibadah. Sehingga kata besarnya itu sebenarnya, kalimat besarnya itu adalah amal soleh. Nah, amal soleh itu meliputi apapun, baik itu yang kita sebut ibadah atau tidak ibadah. Jadi selama dia dalam konteks kebaikan, sebenarnya itu adalah ibadah. Jadi selama dia dalam konteks kebaikan, itu adalah ibadah. Jadi apapun, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang fitrah, yang hadir di dalam semua manusia. Jadi tinggal kita, makanya lebih bagus kalau kita memaknai semua apapun yang kita lakukan ini sebagai perjalanan ruhani. Nah memang kalau kita tidak menganggap perjalanan ruhani, biasanya kita ada cueknya, Kang Abu. Ada cueknya. Misalnya begini, misalnya puasa ya, karena kita tidak menganggap itu bagian dari perjalanan ruhani kita, jadi kita hanya memperhatikan itu, menjaganya hanya makan minum. Ya, yang penting saya menahan makan minum saat subuh, kemudian berbuka saat maghrib, ya sudah selesai. Gitu. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai satu perjalanan ruhani, nah saya akhirnya saya mesti belajar dari puasa, karena dia bagian dari perjalanan. Itu filosofinya. Kalau kita menganggap semuanya bagian dari perjalanan, akhirnya saya harus belajar semuanya. Jadi kalau sholat saya anggap sebagai bagian dari perjalanan ruhani, saya harus belajar dari sholat. Kalau misalnya apapun ya, kebaikan yang saya anggap bagian perjalanan, saya harus belajar dari itu. Kalau zikir saya menganggap bagian perjalanan, saya harus belajar dari zikir saja. Zikir yang saya lakukan, apa sih hubungan saya dengan zikir ini dan seterusnya. Jadi tidak sekedar mengamalkan. Nah biasanya karena memang kita tidak menganggap ini sebagai semua perjalanan ruhani, ya kita biasanya cuek. Yang penting kita melakukan kewajiban, ya sudah selesai. Wassalam, itu kan. Tidak ada cek, tidak ada talk self yang kita lakukan dalam ibadah kita seperti itu, sehingga ya efeknya tidak begitu maksimal yang kita saksikan. Kita hanya menunaikan kewajiban dan setelah selesai. Tapi kalau kita memaknainya sebagai perjalanan ruhani bagi kita, itu pasti efeknya luar biasa. Oke. Dan ya balik lagi ya, itu juga sudut pandang dan pemahamannya nggak bisa dipaksain kali ya, Mas Nur ya. Betul. Ya, betul. Ya nggak. Tadi bahasanya keren bahwa yang hanya memiliki kedahagaan ruh lah gitu ya, yang akan mencari gitu. Nah, saya justru pengen mundur jauh gitu, Mas Nur. Apa sih kalau kita ngomongin believer atau ke seeker gitu ya, dalam konteks suluk gitu, konteksnya bahwa saya rasa kita semua terlahir dengan dalam tanda petik dogmatis gitu kan. Kita tahu karena informasi konsep gitu. Tuhan aja dikenal namanya gitu kan. Tahu nama Tuhan tapi ya belum tentu mengalami gitu. Perspektif Mas Nur gitu ya, yang saya rasa mastery gitu ya dalam konteks pembelajaran ini gitu. Apa sih first step gitu ya untuk kita masuk ke jalur suluk gitu, Mas Nur? Apakah ya balik lagi kan jalan pasti banyak gitu ya, tapi dalam konteks ini saya rasa kalau kita ngomongin Ghazali aja, dia dari ngomongin fikih ke filsafat ujungnya ke tasawuf juga gitu. Nah ini kan juga jarang gitu ya, Mas Nur ya, kita dikasih roadmapnya bahwa ya sekarang mungkin raganya dulu, baru nanti mungkin ke nafsnya dulu, tapi kan ujung-ujungnya juga pasti ke keinsanan di mana keruhanian gitu. Nah perspektif Mas Nur untuk first step into the seeker gitu ya, into the suluk gitu, gimana sih Mas? Kalau saya lihat yang paling utama itu adalah merubah mindset. Yang pertama ya, sebelum melakukan itu justru merubah mindset. Karena begini, misalnya laku yang kita lakukan itu memang kalau awalnya mungkin itu kita pandang syariat,
harus kita rubah sebagai tarikat gitu, bagian dari perjalanan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kalau ini tidak diubah, biasanya efeknya tidak maksimal, karena saya tidak menganggapnya sebagai bagian perjalanan. Saya begini, syariat itu kan banyak ya, banyak banget syariat. Nah, saya harus bisa memilih di antara syariat itu yang mana yang saya bisa menganggap itu bagian dari perjalanan saya. Makanya kata Ibn Arabi, setiap orang itu berjalan berbeda-beda sesuai dengan keluasan dirinya. Karena misalnya begini, meskipun kita tahu semua syariat, sama-sama tahu ya, misalnya sama-sama tahu ada zikir ini, ada zikir itu dan seterusnya, tapi setiap orang kan milihnya beda-beda. Setiap orang milihnya beda-beda. Setiap orang itu sholatnya beda-beda. Meskipun misalnya caranya sama dari takbir sampai salam gitu, tetapi ada rasa yang berbeda, ada pendahuluan yang berbeda, ada yang melakukan adabnya dan seterusnya. Jadi dia pertama, dia harus merubah mindset dulu bahwa ini adalah perjalanan. Nah, sehingga itu yang membawa dia masuk dalam step selanjutnya. Kalau itu tidak ada, itu tidak akan memberikan perubahan yang maksimal, karena tidak memberikan kesadaran tentang kesadaran, bukan tentang bagaimana tahu dompetnya orang, bagaimana menyembuhkan orang itu kan. Biasa orang salah memaknai itu. Jadi mereka melakukan laku-laku itu untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal semua ini tentang ma'rifat, semua tentang kesadaran, semua tentang kesadaran diri dan kesadaran ilahi. Jadi kalau saya sebelum melangkah justru mindset dulu Kang yang berubah. Karena kalau dia tidak dapat mindsetnya, agak susah untuk dia belajar dari perjalanan ruhaniyahnya. Jadi mindset dulu. Dan insya Allah kalau karena ini hanya merubah cara pandang saja, yang bukan pejalan kemudian dia menjadi pejalan, itu tidak lebih merubah mindset. Nah, setelah itu kan tinggal menceburkan diri dalam lautan ilahi dengan semua caranya masing-masing gitu. Oke. Mungkin ini jadi menarik ya, satu statement entah siapa, Imam Ali kah atau apa, hadis Rasulullah, bahwa ya tadi jadi ngomongin tidur tuh jadi kemana-mana gitu ya. Jadi inget gini nih Mas Nur, bahwa umatku tuh tertidur gitu dan mereka bangun ketika udah mati gitu ya. Itu menarik banget gitu ya. Jadi yang jangan-jangan ya balik lagi ya, kalau tidak menyadari bahwa dirinya adalah pejalan juga ya dia masih tidur dalam tanda petik gitu. Oh, konteks tidur itu kan sebetulnya nggak sadar gitu ya, kesadaran yang wah udah deh itu panjang lah pasti ceritanya. Dan lebih appreciate puasa gitu Mas Nur. Puasa tuh lebih appreciate gitu ya, bahwa mungkin justru jauh lebih sufism para monk, Hinduism, Buddhism gitu ya, makannya sehari sekali loh gitu Mas Nur. Iya. Biksu-biksu itu kan makannya emang udah gitu dalam konteks ya. Mereka mungkin punya perspektif yang dalam tanda petik ya, kita menyangka kadang dengan berbeda label atau berbeda kemasan tuh merendahkan gitulah kira-kira. Oke, mungkin sedikit penutup sebelum kita nanti tanya jawab sama teman-teman. Ini ada beberapa sih, tapi nanti kita, siapa tahu teman-teman ibu bapak kalau ada yang mau memberikan satu opini atau argumen atau pertanyaan, silakan. Kita kaitkan sedikit Mas Nur, Idul Fitri. Secara perspektif keseluruhan itu kan endingnya adalah Idul Fitri gitu. Apa sih pandangan Jalaluddin Rumi atau pandangan tentang Sufism tentang berbicara masalah Idul Fitri gitu? Silakan. Idul Fitri ini kan merayakan kesucian kita, merayakan satu bentuk bahwa dimensi ruhaniah kita sudah mendominasi tubuhnya. Jadi kalau sebelum puasa dia didominasi oleh makan minum, dia didominasi oleh emosi yang bersifat materi. Nah, di akhir ini seharusnya setelah 30 hari atau 29 berpuasa, seharusnya ruhnya sudah mendominasi tubuhnya. Nah, itu yang harus dirayakan. Makanya dia kembali fitratallahi fatarannasa 'alaiha, dengan fitrah Allah manusia diciptakan. Jadi dia seperti refresh, seperti di awal lagi dia, yang memang sejak awal kita merdeka dan bebas dengan wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena Tuhan menciptakan kita dengan memberikan seluruh kebaikan di dalam diri. Dia memberikan semuanya itu, semua kebaikan, dan di starting penciptaan kita tidak ada keburukan. Semuanya kebaikan yang Tuhan berikan.
Nah, ketika bersosial itulah kita keburukan ini perlahan-lahan muncul karena ada survive mungkin. Nah, sehingga kita belajar ria, belajar angku, belajar ini, belajar itu, dan seterusnya. Nah, bulan puasa ini seharusnya kita bisa mendominasi itu karena kita belajar seperti itu. Nah, makanya ada hadis yang menarik sebenarnya. Siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka Allah akan memberikan hikmah yang mengalir dari hatinya menuju lisannya. Nah, seharusnya puasa pertama kita beda, puasa kedua kita beda. Terusnya sehingga ujungnya itu Id gitu. Id. Jadi makanya paling bagus itu kalau setiap ketemu Ramadan kita melis untuk Ramadan ini apa ya yang saya mau bereskan gitu. Nah, itu bagus. Jadi kita fokus itu sehingga di akhir itu kita bisa lihat, alhamdulillah ada hasilnya gitu. Nah, karena kita tidak melis apa yang kita mau perbaiki di bulan Ramadan ini, biasanya kita bingung apa yang ini yang berubah ya. Saya selalu bertanya Kang setiap bulan Ramadan itu, apa pernah kita punya puasa yang bisa mengubah diri kita? Satu saja, kan? Oke. Dan mengubah tuh ya balik lagi ya, ngomongin habits emang dahsyat gitu ya. Itu emang PR besar gitu ya, PR panjang. Oke, Mas Nur, terima kasih. Ini paparannya saya rasa jadi conclusion yang asik ya, indah gitu. Ya kita melihat sudut pandang puasa ini jadi lebih luas gitu ya, bukan yang hanya rutinitas bahwa tiap Ramadan ya udah puasa, tiap Ramadan ya udah tarawih gitu ya. Bukan masalah rutinitas gitu, tetapi konteksnya tadi menarik dan direlatekan, ya itulah kenapa mungkin kalimat di awalnya juga hai orang yang beriman gitu ya. Nggak ngomongin label di situ gitu, nggak ngomongin kemasan gitu, tetapi keimanan kan konteksnya juga adalah sesuatu yang diyakini. Keren sih tadi statementnya bahwa apa nih yang berubah di Ramadan gitu, dan ya itu penting untuk kita renungkan dan kontemplasikan. Oke, ini ada pertanyaan mungkin berkaitan sama Rumi. Ini ada satu statement, kira-kira pertanyaannya gini, ketika Rumi berubah dari konteks ragawi menuju ruhani gitu, mungkin kalau kita bicara dalam konteks sekarang dari mulai syariat menuju kepada ruhani, apa yang membuat Rumi bisa berubah dari wilayah raga menuju wilayah ruhani? Mungkin ini panjang juga ceritanya, tapi Mas Nur mungkin boleh cerita tentang shortnya gitu ya, simplifiednya gitu. Perubahan yang dilakukan Rumi itu apa sih gitu? Kenapa dia bisa berubah gitu? Silakan, Mas Nur. Terima kasih banyak. Saya harus menjelaskan ini dari ketika beliau kecil ya. Jadi beliau sejak kecil diasuh oleh ayahnya hingga umur 25 tahun. Nah, ketika 25 tahun itu dia sudah sampai kepada puncak level, kalau sekarang itu kayak mufasir lah, mufti. Nah, 25 tahun ditinggalkan ayahnya, kemudian diasuh oleh murid ayahnya Muhaqqiq Tirmizi. Nah, kata Muhaqqiq Tirmizi, kau sudah memperoleh semua pelajaran dari ayahmu, cuma satu kata dia, masih ada yang belum ada gelora yang hadir di dalam dirimu. Jadi mungkin karena selama ini dia belajar teologi, fikih dan seterusnya, sehingga kata Muhaqqiq Tirmizi berkata seperti itu. Ya, akhirnya Muhaqqiq Tirmizi mencoba melengkapi itu, diajarkan satu bentuk perubahan rohani. Nah, yang beralih itu ketika dia ketemu Syams di umur 40 tahun, dia ketemu Syams Tabrizi yang berhasil mengubah dia dari seorang mufti, seorang rektor, seorang filosof ya, yang menjadi seorang sufi itu hanya satu pertanyaan kecil dari Syams. Jadi Syams itu kan sufi gembel ya, disebut dengan darwish. Darwish itu sufi gembel yang kerjanya hanya di jalan cari belas kasih orang lain, tetapi dia itu sebenarnya sedang nyari murid. Nah, jadi Rumi ini kebiasaannya kasih khutbah di pasar. Jadi setelah dia ngajar kayak di kampus gitu, nah setelah itu dia ke orang-orang yang ada di pasar ngasih nasihat kayak gitu. Nah, dia tahu, dia datangi. Nah, dia bertanya. Jadi Syams bertanya kepada Rumi dalam posisi darwish ya, sufi gembel, yang mana yang lebih mulia antara Rasulullah dan Bayezid Bastami? Nah, itu kata Syams. Nah,
Rumi langsung jawab, ya pasti Rasulullah dong. Kalau begitu, kenapa Rasulullah tidak punya perkataan seperti Bayezid Bastami, Subhani ma'azama sya'ni, betapa agungnya diriku dan betapa sucinya diriku itu kan. Nah, saat itu Maulana belum bisa menjawab, makanya dia langsung seperti shock oleh satu bentuk pertanyaan. Makanya saya selalu mengatakan ada banyak pertanyaan yang membuat kita shock, tapi kita tidak seperti Rumi gitu kan. Kalau mungkin sekarang ada yang nanya kenapa Halaj bisa ngomong anak al-haq gitu ya, iya, mungkin gitu. Oke. Oh itu ya pertanyaannya. Oke. Nah ini justru karena dia belum bisa menemukan itu, akhirnya di situ saat itulah dia jatuh cinta kepada Syams dan mengikuti kemana saja. Nah, itu yang mengubah secara ruhani. Nah biasanya memang perubahan seseorang dari biasa ke ruhani itu pasti ada gejolak eksistensi. Gejolak eksistensi disebut dengan shock eksistensi, entah dari fenomena suatu peristiwa, entah itu dari satu pertanyaan. Nah karena dia seorang ulama sejak kecil, biasanya memang yang bikin shock itu adalah pertanyaan yang dia sudah menjawab, akhirnya dia akan meraih pertanyaan itu bagaimanapun caranya. Nah biasanya kalau kita itu adalah satu peristiwa besar, satu kejadian, lalu kemudian itu yang membuat kita menuju satu perjalanan rohani. Iya kan? Oke. Wah ini harus dilanjutin ya. Apa jawabannya itu menarik ya. Jadi mungkin message-nya ya Darwis itu kan ya dalam tanda petik nyamar kali ya, dalam tanda petik gitu ya, dimana dapat pelajaran bahwa ya jangan judgment gitu, jangan underestimate apapun gitu. Siapa tahu yang kita anggap itu gembel lah apa dan lain, jangan-jangan sufi yang lagi nyamar ya Mas Nur ya. Iya, memang Darwis itu dari tarekat Malamatiyah. Iya. Malamatiyah memang laku-lakunya seperti itu. Oke. Mas Nur, terima kasih. Dahsyat ya pagi menuju siang hari ini. Apa konteksnya? Ini ada satu mungkin ya. Inti ajaran Rumi adalah love, sedangkan Al-Quran ayat terakhir sebagai nas mohon perlindungan dari jin. Apakah love ini sesudah melewati fase pembersihan shadow gitu? Nah, ini mungkin ada kaitan antara love gitu dan konteksnya tentang ya jin itu kan mungkin juga bisikan-bisikan setan. Mungkin ada sedikit elaborasi, Mas Nur, silakan. Terima kasih banyak Kang. Kalau kita belajar dari tafsir Rumi, kalau Masnawi itu kan tafsir Rumi atas Quran. Jadi memang cinta ini punya kekuatan yang bisa menghilangkan semuanya kecuali kekasih. Selalu bahasa begitu kata Rumi. Mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena dia hanya ingin kekasih. Jadi mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena dia hanya ingin kekasih. Nah, jadi hanya cinta yang bisa melupakan semuanya kecuali kekasih, seperti itu. Makanya kalau dalam sufi kan ada 3 tingkatan cinta itu, ada hubun, asyaka, muhayyama. Nah, Quran yang ada itu hanya hubun dan asyaddu hubban. Dalam ayat Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya berlebih kepada Tuhan. Jadi kalau cinta dominan di dalam diri, itu pasti dia hanya mau kekasih. Makanya lagu-lagu cinta kan begitu Kang. Aku mau tidur ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku mau ingat kamu. Dia hanya mau kekasih. Jadi pasti yuwaswisu fi sudurin nas itu nggak masuk kan. Kayak gitu. Karena itu bukan. Oke. Wah menarik ya. Nanti mungkin kita harus ngerti dari perjalanannya. Terus ya maksudnya kayaknya kan nggak mungkin gitu ya orang yang bisa bikin puisi sedahsyat ini gitu. Bisa quote sedahsyat ini kalau nggak melalui perjalanan yang dahsyat juga gitu ya. Dan itu tuh asik tuh pertemuan antara Rumi sama Syams. Perpisahannya juga gitu ya. Itu juga menarik banget. Saya rasa nanti kita kapan-kapan bahas. Setuju ya teman-teman, kita mungkin harus belajar juga tentang Rumi dan Ibnu Arabi gitu ya secara ya simpel gitu, dibikin simpel lah ya gitu kira-kira. Karena bahasa Mas Nur membumikan gitu ya dan saya rasa lebih kepada practical way. Mas Nur terima kasih banyak. Sedikit penutup final statement sedikit aja boleh Mas Nur, silakan. Nah itu saya mau bacakan puisi dari Rumi.
Saat mulut ini tertutup, mulut lain akan terbuka agar jiwa menelan rahasia-rahasia ilahi. Jika mulut tertutup untuk makan dan minum, akan datang cahaya dari langit, makanan rohaniah kita. Jika kau kosongkan kantong di dalam dirimu, dari makan dan minum, kau akan temukan dirimu terisi oleh mutiara-mutiara ma'rifat dan yakin. Lihatlah jiwa anak-anak, jiwa mereka terbebas dari tipuan setan, sehingga begitu dekat mereka dengan malaikat. Sudah berapa banyak kau makan makanan manis dan berlemak? Ujilah beberapa hari dengan puasa. Sudah berapa lama kau terpenjara dengan tidur pulas? Bangunlah di malam-malam ini dan raihlah singgasana. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Mas Nur. Mas, thank you. Terima kasih banyak. Gimana ya? Nggak terlalu ke kanan ke kiri dalam konteks teologis gitu ya, theoretical, tapi sangat-sangat menyentuh dalam wilayah yang saya rasakan adalah begitu gitu. Jadi terima kasih Mas Nur, insya Allah kita bikin episode berikutnya gitu ya tentang Rumi dan Ibnu Arabi. Saya rasa itu hal yang menarik untuk kita juga kaji lebih dalam. Ibu dan Bapak dan sahabat semua, terima kasih juga atas kebersamaannya pagi menuju siang hari ini, dan rangkaian silabus Ramadan berakhir hari ini gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan di Ramadan ini lebih mengayakkan kita, lebih meluaskan kita lagi, lebih membuat kita sadar gitu kan konteksnya, di mana ya itu tadi semua berjarak dalam konteks yang semuanya sesuai dengan kadarnya gitu. Terima kasih, mudah-mudahan dinikmati dan boleh diulang-ulang. Nah, insya Allah kita akan ketemu after Lebaran. Jadi sebelum Lebaran mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Senantiasa Idul Fitri ini benar-benar tadi kembali kepada keruhanian. Idul Fitri ini bukan hanya selebrasi, dan Idul Fitri ini benar-benar juga melibatkan faktor kesadaran kita yang sejati, yaitu adalah keruhanian. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.